tanda itu Tuhan yang menyertai pelayanan kami. Ketika kami mendoakan orang sakit disembuhkan, ketika kami mendoakan orang terikat dilepaskan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan tanda-tanda itu menyertai pelayanan kami ya Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, karuniakan Tuhan, karunia rohani atas jemaat di tempat ini, untuk memperlengkapi pelayanan yang ada atas gerejamu di tempat ini ya Allah. Karena itu dibutuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja dengan caramu sendiri ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jadikan kami merespon yang benar akan setiap firman yang kami dengar ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kami, sehingga apa yang sorga rancangkan tepat terjadi atas masing-masing hidup kami ya Allah, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Salam. Ya, senang sekali hari ini saya hadir kembali di Jemaat Lamongan, dan saya beri tema saya pembawa kabar baik. Amin. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik. Hidup saudara dan saya harus membawa pengaruh yang luar biasa. Amin. Ya, tadi malam kami di Setiabudi ada persekutuan mahasiswa gabungan. Ya, hadir sekitar 30-40 orang Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Memang kita sedang digairahkan hari-hari ini untuk menjangkau orang. Melalui siapa? Melalui kita. Ya, bukan melalui orang lain, bukan melalui hamba Tuhan yang hebat luar biasa, tetapi mulai dari kita. Amin. Karena firman yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berbicara bahwa saya pembawa kabar baik. Saya adalah garam dan terang. Amin. Siap mendengarkannya? Amin. Ini harus dengan roh yang terbuka Bapak Ibu Saudaraku. Kalau enggak dengan roh yang terbuka, firman itu akan berlalu begitu saja. Tetapi kalau dengan roh yang terbuka, kita digairahkan. Amin. Ya. Mari kita buka dari Roma pasal 10 ayat 15. Ya, ayat yang diberikan oleh Bu Maria kepada saya. Ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan di sana, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakan katanya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Karena ayat ini mengatakan, dan betapa indahnya kedatangan mereka. Mereka itu siapa? Saudara dan saya, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, orang-orang yang sudah tinggal bersama-sama dengan Kristus, dan kedatangan saudara dan saya membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Ya, tadi malam kami banyak sharing dengan anak-anak mahasiswa Undip, ya. Ada mahasiswa baru sekitar 22 orang. Ya, saya selalu mengawali dengan pertanyaan begini kepada mereka karena mereka sudah lahir baru semua. Saya berkata kepada mereka, siapa di sini yang setiap minggu datang ke gereja beribadah? Saudaraku, dari mahasiswa Undip yang baru ya, baru yang kita tangani sekitar 21-22, tidak ada yang angkat tangan. Kemudian saya tanya satu-satu. Ya, kamu berapa? Dalam 6 bulan kami sudah berkuliah itu sekitar 1 semester. Ya, sudah berapa sering kamu tidak gereja? Hampir semuanya berkata, sering kami tidak gereja. Saudara, kalau kita membaca ayat ini,
Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak datang ke gereja, orang-orang yang tidak memiliki kerinduan Allah, ya, bagaimana mungkin mereka akan dinantikan kedatangannya? Ya, singkat ceritanya kita layani. Dan hari ini, ya, anak-anak youth mengadakan undangan kepada mereka. Ya, besok minggu artinya hari ini silakan datang ke gereja yang tidak pernah. Kalau yang sudah punya gereja enggak apa-apa, enggak datang. Tapi yang tidak pernah atau yang jarang ke gereja, yang belum punya gereja, silakan datang. Setelah itu kita akan adakan acara. Ya, bakar-bakar lele katanya, saudaraku. Jadi setelah ibadah mereka mau bakar-bakar lele. Saya senang punya saya urun, saudaraku. Saya kasih uang kepada mereka. Ya. Artinya apa? Saya mendukung mereka. Saudara, untuk menjangkau orang itu harus dengan cara. Amin. Ya, ketika kita menjangkau orang, kita harus punya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi ayat ini itu berbicara masalah pengaruh, Bapak Ibu Saudaraku. Berbicara masalah pengaruh. Jadi kalau kita baca ya, jadi dikatakan bahwa sebelumnya bagaimana ya, orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka akan percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka akan mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka ya akan memberitakan kalau mereka tidak diutus? Ini berbicara kepada orang-orang percaya yang memiliki pengaruh. Amin. Kita harus memiliki pengaruh, Bapak Ibu Saudaraku. Next. Ya. Matius pasal 5, 13-16 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit, di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah ayat 16, Bapak Ibu Saudaraku. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, saya adalah pembawa kabar baik. Di situ dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudaraku, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Amin. Ya, perbuatan baik kita itu diperlukan, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita pembawa kabar baik. Ya, perbuatan baik kita diperlukan. Di jemaat di mana saya ditetapkan menjadi gembala, kita sedang gencar melakukan penginjilan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga kita, katanya. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang selalu berhubungan dengan kita. Minggu lalu kami mengadakan komsel ya, rutin. Oh, bukan minggu lalu. 2 minggu yang lalu ya, kita mulai membuat list, daftar list. Ya. Komsel yang saya layani banyak lansia, Bapak Ibu Saudaraku ya. Sama seperti di sini ada Oma Emil dan lain sebagainya. Kemudian ayo sekarang kita daftar nama-nama orang yang akan kita injili. Orang-orang yang akan kita bawa kepada Tuhan. Orang-orang yang menjadi target untuk mereka mengenal Tuhan. Ya. Kemudian saya tanya satu-satu. Saya berdoa untuk anak saya. Anak saya mualaf. Tapi puji Tuhan, sudah kami layani lahir baru. Ketika dia sakit, kita kunjungi ke rumah sakit. Dan kita kunjungi di rumahnya juga, saya dan istri saya kunjungi. Kemudian dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi sukacita bagi keluarga lansia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Amin.
Amin. Ya, itu dimulai dari sebuah kerinduan. Sudah berdoa. Ada yang lain. Doakan, saya berdoa untuk suami saya. Suami saya itu sudah saya doakan, sudah bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, sudah puluhan tahun. Tapi saya katakan, janji Tuhan tidak akan pernah tidak ditepati. Janji Tuhan pasti ditepati. Amin. Bagaimana kita mendoakannya, bagaimana kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Next. Ya. Pembawa kabar baik, yaitu menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus merintahkan kita supaya menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya adalah kita menjadi pengaruh dan inspirasi bagi banyak orang. Kita menjadi kabar baik bagi banyak orang. Amin. Amin. Dimulai dari siapa? Ya tadi saya katakan, dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari orang-orang terdekat dengan kita. Ya. Kemarin diteguhkan sama Khotim ketika kami pertemuan, ya, gembala-gembala dikumpulkan, wakil gembala dikumpulkan, juga pekerja-pekerja dikumpulkan. Jadi penginjilan, saudaraku, penginjilan yang paling sederhana adalah apa? Menginjili orang-orang terdekat dengan kita. Masih banyak orang yang belum percaya. Ya, masih banyak keluarga kita yang mungkin belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita, kita sebagai pembawa kabar baik. Ya. Kita mungkin berpikir bahwa untuk menjadi garam dan terang harus melakukan hal-hal besar. Enggak selamanya seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk kita menjadi pembawa kabar baik, dimulai dari hal-hal sederhana. Dimulai dari apa? Dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita itu dilihat oleh banyak orang. Yang paling melihat hidup kita adalah siapa? Orang-orang terdekat dengan kita. Amin. Orang-orang terdekat dengan kita. Ya. Istri, suami, anak-anak, ya, mertua mungkin, atau mantu, atau cucu dan lain sebagainya. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Bahkan saudaraku, kunjungan itu adalah mungkin hal kecil, tetapi itu dampaknya luar biasa. Amin. Kemarin saya itu menetapkan dalam diri saya, Bapak Ibu Saudaraku, 1 minggu itu minimal 3 kali mengunjungi. Baik itu jemaat ataupun orang lain yang menjadi target dalam hidup saya. Ya. Minggu lalu saya dapat tiba-tiba di Facebook saya itu ada anak yang saya layani itu puluhan tahun yang lalu. Ketika saya melayani pelajar, dia tiba-tiba di Facebook itu kan ada chat gitu ya. Dia ngechat lewat Facebook gitu, pesen gitu. Mas Ipung, apa kabar? Wah, siapa ini ya? Wajahnya sudah berbeda. Mohon dia cerita, oh aku dulu SMK gergaji mas, gini. Oh aku tiba-tiba kok kangen gitu. Akhirnya saya kunjungi Bapak Ibu Saudaraku. Saya kunjungi rumahnya, wah turun kalau saudaraku naik di Tanah Putih, naik, ya. Di situ nanti ada warung. Ya, itu warung dia, itu jualan gulai 7.000 bonus es teh, saudaraku. Ya. Tapi waktu saya ke sana orangnya enggak di situ. Dia bilang, "Aku punya warung di situ, Mas, 24 jam." Saya ke sana orangnya enggak di situ. Saya dikasih tunjuk sama pegawainya, "Oh, ini turun sekali, saudaraku." Dan ketemu. Dia bercerita, dia punya masalah. Punya banyak hal. Hanya kita doakan, saudaraku. Ya. Kita doakan. Kamu gak boleh lepas dari Tuhan. Kamu gak boleh lepas dari Tuhan. Justru ketika kita menghadapi masalah, bukan kita undur dari Tuhan. Tetapi ketika kita ada masalah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, itu kunjungan. Dampaknya apa? Ya, dia kemarin WA saya, "Terima kasih mas, terima kasih." Sekalipun kunjungannya gak lama, karena saya harus jemput anak. Gak lama, tetapi dampak sebuah kunjungan itu luar biasa. Setiap kita pasti bisa melakukan kunjungan. Amin. Bukan hanya Pak Hisar, Bu Maria. Setiap kita bisa melakukan kunjungan. Dan itu yang saya
mulai gaungkan di tengah-tengah jemaat. Setiap kita bisa melakukan kunjungan. Ya, tetangga kita, orang-orang yang kita doakan, kunjungi. Kemarin ada jemaat, minggu lalu ada jemaat sharing gini. Pak, saya ada tetangga saya itu kena sakit. Ya. Istrinya sudah kita doakan, puji Tuhan terima Yesus. Tapi suaminya ini orangnya keras banget. Dia tuh dulu mantan preman dan lain sebagainya. Jadi banyak orang di situ mengatakan dia itu kena kutuk katanya. Karena pekerjaannya yang dulu. Saya digerakkan Pak untuk mendoakan dia. Ya, tetapi hati saya itu, roh saya itu tertekan dengan apa? Kata orang-orang di kampung saya. Kenapa Pak? Orang itu pemarahnya luar biasa. Dan ketika saya berkendak pengen mengunjungi dia, ada sesuatu yang sesuatu yang mendakwa, sesuatu yang menekan saya. Nanti kamu akan dimarahi, nanti kamu akan dipukul dan lain sebagainya. Gimana Pak ya? Ya, datang kepada Tuhan. Kamu datang bukan dengan kekuatanmu, tetapi libatkan Tuhan. Saya belum tahu hasilnya. Ya, saya memang nggak mau. Ya kamu mau belajar, kamu udah lama di dalam Tuhan. Nanti kalau dia targetnya, dia pengen orang ini tuh mengalami kelepasan. Dan saya sudah siapkan tim. Orang-orang lama yang dulu menjadi pendoa saya. Kemarin ketika acara youth dengan Kotim, tiba-tiba saya digerakkan untuk menghubungi mereka kembali. Pendoa-pendoa saya di waktu saya dulu di pelayanan mahasiswa, saudaraku. Ayo, gimana? Mau lagi nggak jadi tim doa saya untuk melayani orang-orang? Loh, Mas Ipung tahu dari mana? Ya aku pengen aja ngajak kamu. Tuhan baru bicara minggu-minggu ini katanya. Bukan hanya satu orang, 2 orang, tim mendoa saya itu 2 orang. Ketika saya hubungi mereka, dua-duanya berkata, loh, aku sudah lama Mas, sudah lama. Ya, merindukan hal itu terjadi. Ya. Dan bagi saya itu peneguhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita pernah melayani, ada orang yang keluarganya itu minta didoakan supaya bapaknya itu meninggal. Karena apa? Sudah nggak bisa mati-mati, saudaraku. Jadi doanya, doakanlah supaya bapak saya meninggal karena dia tuh pengen mati. Nggak mati-mati, saudaraku. Ya, orang Jatingaleh. Kemudian saya datang dengan tim doa saya. Saya berdoa. Dia latar belakang lain, terima Yesus, sudah terima Yesus. Kemudian tim doa saya bilang gini, Mas, dia sudah terima Yesus. Kemudian kita inner healing, dia ngalami ini, kita doakan. Saudaraku, kami pulang, beberapa hari kemudian, saya ditelepon sama jemaat yang kita layani, yang mereferensi itu bilang gini, puji Tuhan, Mas Ipung, Bapak ini gak jadi mati. Sekarang malah hidup, saudaraku. Itu dimulai dari apa? Dari kunjungan. Ada banyak jemaat di Setiabudi, itu akhirnya berjemaat karena apa? Dikunjungi. Dan saya yakin setiap kita bisa melakukan kunjungan. Amin. Bukan sekedar kunjungan, tetapi kunjungan yang membawa nama Kristus, itu luar biasa. Amin. Ketika Elizabeth mengunjungi Maria, kan ada revival di situ. Bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu melonjak katanya. Bayi Yesus, saudaraku. Ada roh yang apa? Ada roh yang tiba-tiba bangkit ketika dikunjungi, saudaraku. Saudaraku, lakukan hal yang sederhana. Ya, kita mungkin tadi berpikir bahwa untuk menjadi garam, untuk menjadi pembawa kabar baik, itu harus dengan hal-hal yang luar biasa. Enggak. Dimulai dari hal-hal kecil, mengunjungi, memperhatikan. Ya, mungkin memberikan sesuatu. Ya, yang hobinya masak tiba-tiba diingatkan akan tetangganya, beri makanannya. Siapa tahu itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, menjadi garam dan terang atau menjadi pembawa kabar baik dimulai dari hal-hal kecil. Ya, yang tidak menyolok tetapi memiliki dampak yang besar. Ya, salah satunya tadi yang saya ceritakan. Next, Mas Henggi. Ya. Apa itu garam dunia? Ya. Menjadi garam dunia
adalah ungkapan memberi pengaruh baik kepada orang lain dan lingkungan. Jadi hidup kita itu punya dampak. Hidup kita itu punya pengaruh, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Garam itu memberi rasa. Amin. Ini ibu-ibu yang pintar masak itu tahu persis apa itu fungsi garam. Memberi rasa. Dan garam itu juga bisa menjadi apa? Menjadi menghentikan pembusukan, itu garam. Ya. Kami itu beberapa bulan yang lalu kunjungan atau ngisi di Donorojo tempatnya Pak Utomo. Saya diajak sama Pak Utomo itu ke pantai, ke ibu-ibu yang buat ikan asin. Ya. Dan itu harus digarami. Saudaraku, kalau ikan tidak digarami itu tahan berapa lama? Ya, bisa 2 hari sudah busuk, betul? Tetapi ketika digarami, dibelek, dikasih garam, dijemur, itu bisa bertahan berbulan-bulan. Karena garam salah satu fungsinya adalah menghentikan pembusukan. Fungsi saudara dan saya, kehadiran saudara dan saya, menghentikan aktivitas dosa di mana saudara itu berada. Ya, di mana saudaraku berada, aktivitas dosa itu bisa berhenti. Ya, saya itu ketua RT, saya memang nggak merokok, tetapi ketika saya datang gitu ya, mereka bilang, waduh, ada Pak RT nggak ngerokok ini, mereka mulai matikan rokoknya. Artinya apa? Kehadiran kita itu punya pengaruh. Amin. Ya. Arti menjadi garam dunia adalah memberikan rasa, tadi saya sudah sampaikan. Dan garam juga bisa menghentikan aktivitas pembusukan. Saudara dan saya memiliki pengaruh itu. Ya. Jangan kita merasa kecil hati. Oh, siapa saya? Enggak. Saudara dan saya ditetapkan menjadi pembawa kabar baik. Dan kehadiran saudara dan saya dinanti-nantikan oleh mereka. Ya, dinanti-nantikan oleh mereka. Next, Mas Henggi. Apa itu terang dunia? Nah, terang atau pelita harus diletakkan di tempat yang tinggi sehingga dapat menerangi tempat yang lebih luas. Saudara dan saya, pembawa kabar baik itu harus ditempatkan di tempat yang pas. Ya, mengapa lampu ini ditaruh di atas, saudaraku? Supaya apa? Tempat ini menjadi terang. Tempat ini menjadi terang. Lampu ini tidak ada gunanya, saudaraku, terangnya tidak ada gunanya atau menjadi kecil gunanya ketika ditaruh di bawah meja ini. Sudah ditaruh di bawah, dikasih taplak lagi, saudaraku. Sinarnya itu enggak memiliki arti. Sinarnya itu enggak memiliki pengaruh. Itulah sebabnya mengapa terang itu harus ditaruh di tempat yang tinggi. Terang itu harus ditaruh di tempat yang di atas, saudaraku, supaya apa? Daya jangkaunya itu lebih luas. Ya, Tuhan menempatkan kita di tempat itu, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya pengaruh Bapak Ibu Saudaraku itu semakin luas. Amin. Menjadi terang dunia adalah bagaimana kita menunjukkan kasih dan kebaikan kita yang berdampak bagi lingkungan di mana kita ada. Jadi perbuatan baik kita itu harus dinikmati oleh banyak orang. Amin. Kemarin ada mahasiswa yang bertanya, Pak, kalau kita sudah diselamatkan, ya, katanya Bapak perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Ya, betul. Ya, perbuatan baik kita memang tidak menyelamatkan kita. Kalau begitu kita nggak usah berbuat baik saja, Pak. Loh, ya nggak begitu konsepnya, betul? Kita berbuat baik itu karena apa? Karena kita sudah menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, maka perbuatan baik kita itu adalah sebuah ekspresi kasih kita kepada Kristus. Amin. Karena dengan perbuatan baik kita itu apa? Bapa kita tadi dikatakan dipermuliakan. Ya. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Orang-orang terdekat kita itu sangat melihat perbuatan kita, perbuatan baik kita itu menolong kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mereka boleh menikmati kasih Kristus. Ya,
Kita diingatkan bahwa tindakan kita sekecil apapun bisa berdampak bagi orang lain. Ya, perbuatan baik kita sehari-hari itu perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena itu dinanti-nantikan oleh mereka juga. Ya, dan Bapa kita dipermuliakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Ya, next. Ini penjelasannya. Ya. Ini menegaskan bahwa sumber terang kita itu berasal dari dalam kita. Amin. Sumber terang itu berasal dari dalam kita, di mana Kristus bertakhta di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan itu akan semakin berdampak nyata ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan luar biasa. Ya. Itu yang kemarin selalu ditegaskan oleh Kotim ketika kunjungan kemana-mana, ditegaskan tentang bagaimana kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita melibatkan Roh Kudus, membangun hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus, karena disitulah akan muncul terang itu dalam diri kita. Amin. Ya. Dari hubungan kita dengan Tuhan dan mewujud dalam perbuatan. Ketika hati kita disinari oleh Kristus, tentulah perbuatan kita akan bersinar juga. Itu yang saya katakan, perbuatan baik kita itu akan berdampak karena itu dilakukan bersama-sama dengan Kristus. Sampai sini paham, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu kunci utama untuk kita memunculkan terang dan garam itu. Ya. Filipi pasal 2 ayat 15 dan 16. Saya balik ke sini aja. Semakin lama semakin kecil tulisannya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, Alkitab jelas katakan bahwa kita tinggal di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Itu artinya apa? Kita tinggal di tengah-tengah kehidupan yang gelap gulita. Tetapi di sini dikatakan, ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya apa? Kehadiran kita dinanti-nantikan. Ya, hari ini muncul hashtag Indonesia gelap. Itu butuh terang. Terangnya siapa? Gereja Tuhan di Indonesia. Ya, enggak kebetulan loh. Temanya kita diberi pembawa kabar baik, artinya garam dan terang. Hashtagnya Indonesia gelap katanya. Umat Tuhan harus menjadi dampak atas negeri kita. Umat Tuhan harus memberikan rasa atas negeri dan bangsa kita. Umat Tuhan harus menghentikan kegiatan pembusukan di negeri ini. Amin. Ayat selanjutnya, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berpegang selalu pada firman Kristus. Itu yang membuat kita bersemangat. Amin. Ya, tadi kesaksiannya Oma Emil. Semangat. Datang ibadah semangat, saudaraku. Ya, karena kita tahu, ya, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Ya, bukannya ketika kita ada masalah kita menjauh Tuhan, enggak. Kita membutuhkan setiap saat. Dan kita harus berpegang kepada firman kebenaran. Next, Mas. Nah, apa yang dapat kita lakukan menjadi pembawa kabar baik? Ya, ini poin-poinnya. Apa yang dapat kita lakukan untuk kita menjadi pembawa kabar baik? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, melakukan kebaikan setiap hari. Ya, melakukan kebaikan setiap hari bukan supaya kita masuk surga, enggak, saudaraku.
kita sudah masuk surga, saudaraku. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan adalah ekspresi kita mengasihi Kristus. Katakan pada kanan kiri kita berbuat baik karena ekspresi mengasihi Kristus. Amin. Ya, kalau kita mengekspresikan kasih Kristus, pasti kita melakukannya dengan senang hati. Amin. Setiap tindakan kecil kebaikan seperti ramah, ya, penuh perhatian, ya, mengunjungi, membantu orang lain tanpa pamrih atau memberikan kata-kata semangat, ya, bukan kata-kata yang menyinggung. Ya. Hari-hari ini kan banyak orang nyinggung gitu, saudaraku. Ubah, saudaraku. Nah, ini saya keras ini firman ini di Setiabudi keras karena apa? Banyak. Ya enggak banyak. Beberapa orang itu ngomong itu nyinggung, saudaraku. Nyelekit. Ada beberapa saya tegur keras, saudaraku. Dan puji Tuhan hari-hari ini mulai berubah. Ya, bukan hanya itu, semua orang itu, kalau bapak ini ngomong itu masih nyelekit gitu ya. Kalau 1-2 orang, lebih daripada 2 mengatakan gitu, saya harus berurusan dengan dia. Saya tegur. Ya. Saudaraku. Memberikan kata-kata semangat bukan kata-kata yang menyinggung. Ngeritik terus. Ya. Semua pelayan yang di gereja itu dikritik. Wah, singernya mulai, dikritik semua. Pemain musiknya dikritik, pembawa firmannya dikritik, semua dikritik. Tegaskan ke dia. Kalau seperti itu, Bapak tidak akan lama di gereja ini, saya bilang gitu. Karena apa? Tidak ada yang sempurna di mata Bapak. Bukan gerejanya yang harus berubah, tapi Bapak yang harus berubah. Yang lain enjoy saja kok. Cuma Bapak sendiri gitu. Dia mulai, oh iya, ampuni saya. Tetapi beberapa nih ngomong lagi. Saya harus tekankan lagi bahwa kata-kata kita harus kata-kata berkat. Amin. Ya. Nah, itu adalah hal kecil yang dapat berdampak besar. Berdampak besar. Bapak ini pernah berkata, kalau begitu, saya mau keluar dari gereja ini. Silahkan keluar. Ya, silahkan keluar, Pak. Gak apa-apa. Keluar. Tapi nggak keluar sampai hari ini. Ya, dia dulu pertama kali datang tuh memuji-muji GKKD. Wah, baru saya temukan. Ya, sebelumnya dia menjelek-jelekan gereja lama dia. Saya bilang, dia gereja ini luar biasa kekeluargaan ini. Saya bilang, Pak, Bapak sekarang muji-muji, suatu saat Bapak bisa menghujat gereja ini loh, Bapak. Karena Bapak latar belakangnya itu selalu kecewa dengan gereja. Oh enggak Pak pendeta, enggak. Nah itu terbukti. Makanya saya bilang, ketika dia, saya mau keluar dari sini, silakan keluar. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Keluar silakan. Tapi enggak keluar sampai hari ini. Dan kemarin waktu tahun baru dia datang. Saya sebenarnya kalau kesempatan untuk keluar banyak sekali. Tetapi Tuhan bicara bahwa ini adalah rumah saya, katanya. Wah, ini statement yang luar biasa. Ya, ini rumah saya. Saudaraku, kita belajar dari hal kecil, kata-kata kita. Karena apa? Kita itu pembawa kabar baik loh. Bukan pembawa kabar buruk loh. Pembawa kabar baik. Kata-kata kita harus tertata. Kata-kata kita itu harus benar-benar ketika kita mau ngomong, harus kita pikirkan dampaknya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena banyak orang kadang-kadang tersinggung gara-gara kata-kata. Mungkin kita canda, mungkin kita kita khilaf bahasanya. Tetapi seringkali itu yang membuat orang itu tidak nyaman. Ya. Dimulai dari hal kecil. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya apa? Perbuatan baik kita dapat memberi pengaruh yang kadang tidak kita sadari. Perbuatan baik kita melakukan perbuatan baik itu adalah sebuah, tadi saya katakan, ekspresi kasih. Dan itu akan berdampak, saudaraku. Ada banyak jemaat baru ya bergabung di tempat kita. Karena apa? Karena dikunjungi. Karena jemaat mengunjungi. Kemudian jemaat bilang, kamu gak pernah datang ke gereja, datang ke gerejaku. Tiba-tiba orang itu datang ke gereja. Kemudian dia bilang gini,
Pak Pendeta ini layani Pak, ini gak pernah datang ke gereja. Saudaraku, kita layani sampai hari ini. Satu keluarga datang ke gereja. Ya. Itu dimulai dari apa? Jemaat biasa yang care, jemaat biasa yang peduli, saudaraku. Mengunjungi, memperhatikan. Biasanya juga ada kisah juga ibu-ibu yang nunggu cucunya di sekolah. Dia ketemu dengan ibu-ibu yang lain. Kemudian terjadi sharing, terjadi tukar pendapat, ya tiba-tiba muncul, "Bu, gerejanya mana?" "Oh, saya GKKD." "Oh, di mana itu?" "Oh, di Setiabudi." "Lah, Ibu gerejanya mana?" "Sejak Covid saya nggak pernah ke gereja, Bu," katanya. "Lu ke gereja?" "Gimana ya, wong gerejanya aja nggak peduli sama saya kok." "Oh, ya udah datang aja ke gerejaku." Ya, sekarang juga bergereja, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi dimulai siapapun bisa melakukannya. Ketika kesadaran bahwa kita adalah pembawa kabar baik. Next, Mas. Yang kedua, ya, apa yang dapat kita lakukan menjadi pembawa kabar baik? Yang kedua adalah ketulusan hati. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ya, ketulusan hati apa yang kita lakukan? Ya, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Saudaraku, ketika kita melakukan apapun sama seperti untuk Tuhan, kita enggak akan lagi berhubungan dengan namanya kepahitan pasti. Mau diperhatikan, mau dipuji, mau disanjung, itu enggak masalah. Karena yang kita lakukan, kita untuk Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang menjadi kecewa karena apa? Ketika dia melakukan sesuatu tidak mendapatkan apresiasi. Kemudian apa? Dia undur. Wah, aku gak dihargai, aku gak dikasih support dan lain sebagainya. Saudaraku, ketulusan hati adalah kita lakukan apapun juga sama seperti untuk Tuhan. Kita mau dipuji, kita mau tidak dipuji, kita mau dihargai ataupun tidak, gak ada masalah. Karena kita tahu yang menghargai kita adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya, kecewa itu tidak ada tempat bagi kita ketika kita hidup dalam ketulusan hati, saudaraku. Ya, menjadi pembawa kabar baik atau garam dan terang dunia berarti melakukan hal-hal baik dengan ketulusan hati, bukan untuk pujian manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dan semua kita bisa melakukannya. Amin. Semua kita bisa melakukannya. Ya. Mungkin Pak Isar, Bu Maria nggak tahu bahwa kita itu selalu mendoakan di tempat tersembunyi. Ya, istilahnya Bang Leo atau kemarin Kotim bilang di secret place, saudaraku, tempat yang rahasia, tempat yang tersembunyi. Tapi kita selalu mendoakannya, Ya. Saya kunjungan ke lansia, dia bilang gini ketika saya doakan gini. "Waduh, terima kasih Pak Pendeta. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk gembala saya. Diberi kesehatan, diberi pengurapan dan lain sebagainya." Saudaraku, saya nangis loh. Ya, ketika lansia yang kadang-kadang kan gak pernah kita bayangkan pelayanan apa gitu ya. Tetapi mereka adalah pendoa-pendoa yang luar biasa. Dia mendoakan gembalanya, mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Yang luar biasa, saudaraku. Next, yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan menjadi pembawa kabar baik, yaitu ketekunan di dalam ujian. Ya, inilah yang membedakan orang-orang di dalam Tuhan dan orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Masalah ketekunan dalam ujian, kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi ujian juga merupakan cara menjadi pembawa kabar baik. Tadi saya katakan, bagaimana respon kita menghadapi masalah, bagaimana respon kita menghadapi ujian, saudaraku, itu bisa dilihat oleh orang. Dan itu bisa memberkati. Ketika orang kan bilang, orang Kristen itu kok senang terus katanya. Ya, di kampung saya itu loh, ya, Pak RT, Bu RT kok ya senang terus. Setiap hari pergi gitu ya. Dipikir saya pergi itu belanja, Bapak Saudaraku ya. Padahal kita pergi itu pelayanan, kunjungan dan lain sebagainya. Ketika saya ceritakan gitu, oh gitu ya. Loh, kenapa sih? Jemaatnya harus dikunjungi. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab saja sebenarnya.
bagi saya. Nggak ada, harus ini, enggak. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Dan itu juga saya aplikasikan dalam lingkungan RT, Bapak Ibu. Saya mengunjungi jemaat, mengunjungi warga yang nggak aktif di RT saya kunjungi. Kenapa sih? Sebabnya apa? Ya, ada 3 orang yang tidak aktif sama sekali. Saya kunjungi. Saya nggak ngomong apa-apa, saya kunjungi aja. Ya, memperkenalkan diri, Pak, saya sebagai RT sekarang. Ya, Pak Sarwono kok ini lama nggak pernah gabung dengan kegiatan bapak-bapak. Ayolah Pak, datang. Pak Soleh, udah lama juga lu. Ayo datang. Pak Wayan, ayolah datang. Dan mereka sekarang aktif, saudaraku. Sekarang aktif, saudaraku. Ya, jadi itu kalau Pak Isar lewat di pos ronda itu, wah setiap malam pasti ramai ya Pak. Ramai itu sekarang sampai jam berapa? Sampai jam 2 kadang-kadang. Wah, orang-orang bilang, wah belum pernah Pak, belum pernah seperti ini. Orang-orang itu menyediakan diri, saudaraku. Sudah ada yang buat kopi, sudah ada yang apa, saling melayani satu dengan yang lain. Ya, dimulai dari apa? Dari ada orang yang memperhatikan mereka. Ya, kemarin salah satu warga saya namanya Pak Wayan pindah ke Bali. Dia minta ke RT, harusnya kita rapatkan minggu kedua. Ya, kemarin Februari itu baru tanggal berapa? Tanggal 2. Ya, karena dia hari Rabunya itu mau pindah ke Bali. Di rumah saya Pak RT, boleh nggak? Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Dia bilang, terima kasih ya, di sambutan, terima kasih saya sudah diperhatikan selama ini. Ini saya punya janji sama orang tua saya bahwa setelah saya pensiun saya mau kembali ke Bali beserta dengan keluarga, tapi bertahap. Ya. Dan saya terima kasih sudah diterima di warga ini, terutama di akhir-akhir masa saya ini, saya begitu diterima. Ya. Dia bilang, nanti kalau main ke Bali, mampir ke rumah saya luas banget. Ya, ada berapa hektar katanya, mampir. Nanti ya boleh tidur di rumah saya dan lain sebagainya. Wah, warga langsung, Pak, minta alamatnya ya Pak ya. Tapi maksud saya adalah, itu tadinya nggak aktif Bapak ini. Tapi ketika diperhatikan, ketika dikunjungi, diterima. Karena apa? Bapak ini senangnya ngeritik juga. Jadi wah, dia pegawai provinsi, Pemprov. Kadang-kadang wah ini. Jadi orang jadi nggak suka gitu ya. Ketika mulai dikunjungi, dia mulai berubah. Dia mulai berubah, saudaraku. Dia mulai traktir, beli apa? Belikan gorengan, gini. Ya. Karena apa? Saya melakukan, Bapak saudaraku ya. Kalau saya ada apa, tak bawa ke pos. Walaupun itu bukan jatah saya jaga, kadang-kadang istri saya, ya ini ada roti, dipotong-potong taruh di pos. Malam tahun baru kemarin, kita di gereja ada tahun baruan, ya kita sisihkan, istri saya masak untuk orang-orang di pos. Dan mereka senang sekali, saudaraku. Padahal sebenarnya enggak seberapa yang kita keluarkan, enggak seberapa. Tapi dampaknya itu loh, yang luar biasa. Amin. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Nah, ayat Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, makanya dikatakan orang-orang yang menjadi pembawa kabar baik itu dilihat ketekunannya, kesabarannya. Karena firman ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dalam kesulitan pun, Bapak Ibu Saudaraku, yang kita alami, tetapi kita menghadapinya dengan atau meresponinya dengan benar, itu akan berdampak, ya, akan berdampak menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain. Amin. Amin. Orang lain kan taunya orang Kristen bahagia terus. Orang Kristen kan sukacita terus, nyanyi. Sidik-sidik nyanyi katanya. Katanya sukacita terus. Ya, itu adalah dampak yang luar biasa yang dinikmati orang di luar sana. Padahal setiap kita kan punya pergumulan sendiri-sendiri, betul? Mereka enggak tahu.
tetapi outputnya mereka menerima dampak itu. Terakhir Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dapat kita lakukan menjadi pembawa kabar baik? Berbagi kasih, saudaraku. Menjadi pembawa kabar baik juga berbicara tentang berbagi kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. 1 Yohanes 3:18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Wujudkanlah kasih dalam perbuatan sehingga orang lain melihat atau merasakan terang kita atau kebaikan kita. Ya. Hari 2 atau 3 hari yang lalu saya kunjungan. Ada jemaat yang hari ini itu menikahkan anaknya di Magelang. Saya kunjungan kepada keluarga ini. Ya, keluarga ini juga sempat menjadi itu yang suka kritik. Ya, kemarin dia terus terang, Pak, saya diberkati sekali dengan firman Tuhan pada minggu pertama bulan Februari. Kita ada perjamuan kudus, ya firman ini. Ya, saya singgung sedikit tentang ini, bahwa mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Ya, dia tertegur katanya, dan dia bertobat. Ya, ketika kami kunjungi, dia mengeluarkan isi hatinya, dan dia bilang, saya lega Pak Pendeta, saya lega. Maafkan kami, maafkan saya sekarang lega. Saya mau terlibat di dalam visi gereja 111 GKKD 5 kali. Tadinya bagi dia cuma apa? Alah, slogan meneh gitu. Slogan meneh. Cuma kata-kata. Tetapi ketika dia mendengar firman ini, mengasihi bukan dengan kata-kata atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Ya, dia mengungkapkan dan kita doakan. Ada komitmen baru, saudaraku. Ada komitmen baru, ya. Kita harus berbagi kasih. Amin. Setiap kita bisa melakukannya. Wujudkanlah kasih dalam perbuatan sehingga orang lain melihat atau merasakan terang kita dan kebaikan kita. Next. Jadilah pembawa kabar baik atau garam dan terang di setiap waktu kita. Amin. Ini, menjadi pembawa kabar baik bukanlah hanya melakukan tindakan yang besar, melainkan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Mungkin hal yang kecil, tetapi dengan kasih, ketulusan, ketekunan, dan kebaikan itu akan membuat dampak yang besar. Ini kesimpulannya ya. Yang kedua, setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi pembawa kabar baik. Ya, setiap momen apapun itu adalah kesempatan untuk menjadi kabar baik, menjadi pembawa kabar baik, menjadi garam dan terang. Saudaraku, kalau ada momen kematian, pasti di situ ada jiwa baru. Itu di Setiabudi, momen-momen kematian pasti ada jiwa baru. Karena apa? Mereka melihat bagaimana kita melayani dengan penuh kasih, melayani dengan tanpa pamrih dan lain sebagainya. Ya. Kemarin terakhir ada anaknya Pak Sanip meninggal. Itu keluarga besarnya. Ya, kita kunjungan ke sana. Kita itu menungguin mulai dari dia kritis sampainya dipanggil Tuhan, kita tungguin. Bahkan meninggalnya pun saya ada di situ. Akhirnya keluarga besar dia mengundang kita, ya, rumahnya dan mengucapkan terima kasih sekali. Ya, sekarang ada 2 orang dibawa ke gereja dari keluarga Pak Sanit. Ya, dan dulu opungnya itu kalau ke Semarang nggak pernah, ya, cuma opung yang perempuan yang kadang ke gereja kita. Tapi sekarang, wah, aku mau ke gereja GKKD katanya. Ya, GKKD karena apa? Karena mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, mengalami kebaikan kita, mengalami ketulusan hati kita dalam melayani. Ya, mengalami juga kasih persaudaraan.
Ya, mengalami kasih persaudaraan, saudaraku. Dan itu bisa membuat orang yang tadinya keras bisa luluh hatinya. Amin. Batu aja yang keras itu kalau ditetesin air setiap hari terus-menerus, lama-lama bisa berlubang dan pecah. Apalagi hati manusia. Ya, ketika terus diperhatikan, terus didoakan, terus dikunjungi, terus diberikan firman yang mengubahkan, suatu saat pasti akan berubah. Saya sudah mengalami dan menyaksikannya. Dan yang terakhir, mari sebagai pembawa kabar baik, peran kita dalam memberi rasa dan menerangi kegelapan dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal kecil. Ya, dimulai dari hal kecil, tapi lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami katakan Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami adalah pembawa-pembawa kabar baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hal-hal besar saja yang dipakai Tuhan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi justru dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, itu jauh lebih banyak Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan untuk jemaat di Pelamongan ini Tuhan. Mereka mulai bergerak. Mereka mulai melakukan hal-hal yang sudah kami dengar pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Pengurapan daripada Allah mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka selalu berbuat baik, ketulusan hati, tahan uji, dan berbagi kasih. Senantiasa menjadi gaya hidup mereka Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, menjadi dampak yang luar biasa. Terutama atas keluarga mereka, tetangga-tetangga mereka, teman-teman kerja mereka, sekolah mereka, kuliah mereka. Kami sungguh berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Sesuatu yang ilahi terjadi atas jemaat-Mu di tempat ini Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.